Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aziz Mustoli. Saya tinggal di Surakarta. Untuk alamat asli saya tinggal di Kebumen. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, pengalaman selama jadi penerjemah. Untuk pengalaman lumayan ya, untuk selama jadi penerjemah saya mulai menerjemahkan, untuk mulai coba-coba dulu itu pada semester 7 7-8 ya kalau nggak salah, itu sekitar tahun 2016-2017. Nah, di situ saya pertama kali mulai menerjemahkan, yaitu menerjemahkan abstrak dari kakak-kakak tingkat saya yang ada di UNS. Nah, dari situ saya mulai untuk tertarik menekuni bidang penerjemah. Nah, setelah itu saya udah mulai mencoba untuk menerjemahkan secara dokumen, dari mulai raport, mulai terus abstrak dan penelitian yang lain. Nah, untuk pengalamannya mungkin lumayan ya. Ada yang paling mengesankan mungkin pernah menjadi penerjemah di ASEAN Para Games tahun 2018. Nah, itu saya dipilih untuk menjadi penerjemah di situ, menjadi volunteer pada waktu ASEAN Para Games. Nah, untuk yang lain, mungkin prestasi yang lain itu bisa pernah menerjemahkan satu artikel yang itu sudah bisa tembus jurnal Scopus Internasional. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, manfaat jadi penerjemah. Untuk manfaat mungkin saya bisa rasakan itu dari segi finansial dan segi pengalaman. Untuk skill juga, dari finansial, dari menerjemahkan, kita nggak salah tuh ketika kita menerjemahkan sesuatu, kita meminta jasa atas apa yang telah kita lakukan. Nah, itu bisa jadi manfaat secara finansial kita untuk nambah-nambah. Dan untuk yang masalah skill, dari mulai kita sering-sering menerjemah, nanti kita akan sering menemukan kata-kata yang baru di situ. Nah, nanti kita mungkin akan bisa memperbarui dan memperbanyak perbendaharaan kata-kata yang kita kuasai. Jadi nanti ketika kita sudah bisa mulai menerjemahkan sesuatu, itu nanti akan banyak sekali menemukan kata-kata yang baru, dan itu sangat manfaatnya sangat luar biasa, yaitu kita bisa tahu, oh kata ini seperti ini, kata ini seperti ini. Dan bahkan untuk menerjemahkan itu ada beberapa hal yang perlu kita analisis, yaitu mungkin menerjemahkan words by word dan secara interpret. Jadi misal, kalau misalnya kita kayak word by word itu mungkin artinya kayak ini, tapi kalau misalnya yang interpret itu lebih susah gitu loh, kayak maksudnya dari makna ini apa sih, kayak gitu. Nah, jadi tidak serta-merta menerjemahkan dokumen atau menerjemahkan sesuatu itu secara sembarangan, itu juga tidak bisa. Terus kesulitan dan tantangan selama menjadi penerjemah. Kesulitan dan tantangan yaitu ketika kita mulai stuck dan menemukan kata-kata yang sangat sulit. Nah, kalau misalnya dari pengalaman saya itu, kesulitan itu banyak ketika saya itu menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia, dari Indonesia ke Inggris. Soalnya apa? Ketika kita menerjemahkan Indonesia ke Inggris itu lebih too wordy, atau apa ya, lebih banyak kata-katanya. Sebenarnya itu nggak perlu kita gunakan kata sebanyak itu ketika kita sedang menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang kita itu juga harus lebih teliti dan lebih menyederhanakan dari kata-kata yang telah kita terjemahkan tadi. Itu kesulitannya yaitu. Terus strategi, untuk pertanyaan yang terakhir, strategi atau tips dalam menjadi penerjemah yang baik. Untuk strateginya mungkin kita bisa saling sharing dengan komunitas terjemah yang lain, karena setahu saya itu juga ada komunitas-komunitas penerjemah. Nah, itu bisa tuh, bisa jadikan kita acuan, bisa jadikan referensi. Strategi itu nanti kita bisa dapatkan di dalam komunitas itu. Soalnya apa? Ketika strategi itu, tips itu kan secara pribadi, secara pengalaman. Kalau saya menemukan kata-kata yang seperti ini, mengalami kesulitan seperti ini, apa sih yang harus saya lakukan gitu loh. Nanti ketika kita sharing dengan teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman, itu kita akan tahu gitu loh. Jadi manfaatnya buat kita juga ada. Nah, untuk strategi atau tips dari pribadi saya itu, ketika memang kita menemukan kata-kata yang baru atau susah, ya kita harus mencari, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan hanya kita menerjemahkan itu melalui
Google Translate yang mungkin kita, karena setahu saya itu untuk mesin penerjemah yang paling mutakhir, yang paling bagus untuk saat ini yaitu Google Translate. Nah, kita tidak bisa menggunakan itu totally karena apa? Ketika kita bisa menggunakan itu secara total dan kita jadikan referensi, itu kata-katanya sangat kacau, kadang bahkan sering mengalami kekacauan dalam struktur penggunaan kalimat itu. Nah, kita, kalau aku sendiri sih menggunakan kamus yang itu kamusnya bahasa Inggris. Ketika kita menemukan kata itu, nah nanti kita cari definisinya itu seperti apa sih gitu loh dalam kamus bahasa Inggris gitu loh. Kalau aku sih menggunakan yang Oxford eh, Advanced Dictionary yang edition, yang edisi ke-8 itu terbit tahun berapa sih? 2012 kalau nggak salah. Itu sebenarnya kalau sekarang itu udah sampai 10 kalau nggak salah untuk yang kamus Oxfordnya. Kalau punya saya itu yang ke-8. Jadi saya cari definisinya itu nanti, oh gini gitu loh. Jadi sebenarnya kayak KBBI-nya sana itu juga, jadi kita akan tahu, oh kata ini ternyata artinya ini ya gitu loh. Jadi tidak serta-merta langsung menempelkan atau menggunakan kata-kata itu langsung dari Google Translate. Gitu mungkin itu sekian. Terus oh ya, ada lagi, ketika kita pengen menjadi penerjemah yang baik, bisa kita menjadi penerjemah tersumpah. Jadi kita bisa, ketika kita sudah menggunakan penerjemah tersumpah, maka kita akan lebih menjadi penerjemah yang lebih terpercaya. Soalnya apa? Ketika banyak-banyak dokumen yang ketika mereka membutuhkan penerjemah itu biasanya harusnya menggunakan penerjemah tersumpah, karena ketika kita menerjemahkan dokumen itu tidak boleh dirubah atau mengubah komponen dalam yang diterjemahkan itu. Jadi kita sudah tersumpah gitu loh, jadi lebih terpercaya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.